Selamat datang di episode nonton dan pada episode kali ini kita akan kita akan membahas sebuah serial yang berjudul Loki. Jadi Loki ini adalah sebuah serial asal Amerika yang diciptakan oleh Michael Waldron untuk Disney Plus dan didasarkan dari karakter Marvel Comics bernama sama Loki dan bersetting di Marvel Cinematic Universe atau MCU. Ini juga merupakan continuity atau kelanjutan dari MCU sebelumnya, di mana ini sudah memasuki phase 4 atau phase 4 dan kelanjutan juga dari Avengers Endgame. Bahkan timeline-nya merupakan kejadian langsung setelah Avengers Endgame gitu ya. Yang mana menceritakan tentang versi alternatif atau alternate version dari Loki yang menciptakan sebuah timeline baru atau sebuah parallel universe atau Eee, jalur waktu yang baru, ya agak agak sulit mengerti tapi nanti akan coba gue jelaskan lebih lanjut. Di sini Loki eee, diproduksi oleh Marvel Studios tentu saja, dengan Waldron atau Michael Waldron sebagai penulis kepala atau head writer dan Kate Herron sebagai sutradara dari season yang pertama. Oke, kalau menurut Wikipedia ya, premisnya nih adalah setelah mencuri Tesseract pada event atau pada kejadian yang ada di film Avengers Endgame, versi alternatif atau alternate version dari Loki dibawa ke sebuah tempat yang merupakan markas dari TVA atau Time Variance Authority, sebuah organisasi birokratik yang ada di luar waktu dan ruang. Ini ya, sekali lagi gue coba sederhanakan. Dibawa ke sebuah markas organisasi bernama TVA. TVA sendiri adalah Time Variance Authority yang merupakan sebuah organisasi birokratik yang berada di luar ruang dan waktu dan bertugas untuk memonitor timeline. Timeline itu apa sih timeline bahasa Indonesianya? Jalannya waktu atau jalur waktu, ya, atau garis waktu gitu ya. Mereka memberikan Loki pilihan, yaitu dihilangkan keberadaannya atau eksistensinya karena menjadi time variant di sini adalah artinya makhluk ya. Di sini mereka nyebut makhluk itu variant gitu ya. Variant, yang melakukan pelanggaran terhadap waktu. Artinya lu melakukan perjalanan waktu, pindah garis waktu, itu lu time variant gitu. Atau membantu mereka membenarkan atau memperbaiki timeline, garis waktu, dan menghentikan ancaman yang lebih besar. Jadi lo mau hilang atau membantu mereka, intinya seperti itu. Klasik. Ya, Loki akhirnya berakhir eh, pada sebuah kejahatan atau kriminalitasnya tersendiri yang berkaitan dengan perjalanan melintasi waktu. Gitu. Basically adalah intinya setelah mencuri Tesseract, Loki cabut tapi malah ditangkap oleh sebuah organisasi birokratik bernama TVA, Time Variance Authority, yang bekerja menjaga garis waktu tetap berjalan normal. Jadi orang-orang yang atau varian-varian atau makhluk-makhluk yang melakukan pelanggaran waktu, artinya perjalanan waktu, mengubah atau menciptakan garis waktu baru, membuat kekacauan, itu akan ditangkap dan diadili oleh mereka kayak gitu. Mungkin agak sulit dimengerti ya, agak-agak ribet ya karena memang MCU makin kesini gue lihat juga mencoba makin meng-expand universe-nya, makin membuatnya menjadi sesuatu yang lebih besar dan menjadi lebih rumit. Tapi kalau ditonton sangat mudah dimengerti dan sangat enak untuk dinikmati gitu. Jadi kalau lu nanya film ini serial ini tepatnya layak ditonton atau enggak dan lu layak nggak langganan Disney Plus untuk nonton ini, menurut gue cukup layak, cukup menyenangkan. Bagaimanapun Marvel biasanya menghadirkan sesuatu yang cukup populis ya, cukup bisa dinikmati oleh banyak orang, dan Loki merupakan salah satunya serial yang mudah dinikmati dan cukup seru gitu kasarnya kayak gitu.
Jadi layak layak ditonton maupun kalau lu mau langganan Disney Plus untuk nonton Loki aja, ya boleh juga, nggak apa-apa gitu ya. Kelebihan maupun kekurangan dari Loki. Kelebihan Loki adalah ada 6 episode, rata-rata 40 menitan gitu kalau nggak salah ya, cukup panjang, tapi terasa cukup engaging. Artinya adalah nontonnya nggak bosen, seru dari episode satu ke episode selanjutnya, membuat lo ingin nonton terus, cukup engaging, cliffhanger-nya dapet, mmm, memberikan sisi lain dari Loki. Jadi kalau selama ini kita cuma tahu Loki itu kayak orang yang narsisis, jahat untuk kepentingannya sendiri. Ya, seperti biasa di sini digambarkan sebagai seorang antihero bisa dibilang ya. Menunjukkan sisi lain dari seorang Loki bahwa dia itu sebenarnya juga punya kebaikan, dia itu nggak cuman sesosok yang jahat tapi juga bisa melakukan hal-hal yang benar gitu. Dan juga ini menjadi pembuka untuk MCU yang lebih luas lagi, bahkan bisa dibilang kalau dari isu-isunya ini juga bakal istilahnya apa ya, membuka jalan untuk film Doctor Strange Multiverse of Madness maupun Spider-Man yang selanjutnya yang juga katanya bakal ada parallel universe dan sebagainya. Jadi untuk fans Marvel yang memang masih mau relevan dengan film-film Marvel selanjutnya, kemungkinan besar film atau serial Loki ini adalah serial yang wajib ditonton untuk lo mendapatkan pengetahuan dasar akan film-film Marvel selanjutnya di Phase 4 maupun phase-phase selanjutnya gitu. Kayak gitu. Jadi ya, kalau lu pencinta Marvel ini cukup wajib untuk ditonton, kalau enggak mungkin ya bisa lu skip ya dengan harapannya nanti film-film selanjutnya juga bisa dimengerti dengan hanya menonton itu tanpa menonton serial-serial dari Marvel. Di Rotten Tomatoes sendiri Loki mendapatkan 93% nilai yang sangat tinggi. Banyak yang bilang ini lebih bagus dari WandaVision dan Falcon and Winter Soldier. Gue sendiri tidak bisa memberi pendapat itu karena gue belum nonton WandaVision dan Falcon and Winter Soldier gitu. Tapi kalau kita mau bicara kekurangan dari Loki ini, kekurangannya adalah karena sebagai sebuah serial yang berdiri sendiri, Loki ini tidak punya jalan cerita yang menuju klimaks gitu. Jadi di sini benar-benar kayak daripada sebuah alur cerita yang alur cerita yang utuh, Loki ini lebih kayak sebuah serial yang deskriptif. Jadi dia ngejelasin adanya berbagai garis waktu, timeline, parallel universe bahwa Loki itu bukan cuma satu, bahkan ada Loki yang cewek ya, yang diperankan oleh eh siapa gitu ya, Loki cewek itu di sini namanya Sylvie, diperankan oleh Sofia Di Martino gitu ya. Ada Loki yang berbentuk aligator, ada Loki bapak-bapak. Jadi ya gitu. Jadi mau menunjukkan kayak Spider-Man Into the Spider-Verse, Spider-Man tuh ada banyak di parallel universe ini. Loki juga begitu. Jadi ini lebih kayak menjelaskan tentang universe gitu ya, menjadi sebuah alas dasar untuk MCU selanjutnya gitu. Daripada sebuah serial yang berdiri sendiri, punya kekuatan cerita yang sangat kuat sendiri dan end with a bang gitu. Enggak, Loki enggak terlalu kayak gitu. Walaupun sekali lagi gue tekankan tetap seru untuk diikuti. Tapi lebih sebagai deskriptif dasar dari kemana selanjutnya MCU ini mau dibawa gitu. Jadi itu yang harus lo camkan, yang mungkin bisa menjadi catatan kalau lo mau nonton series Loki ini. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Untuk Loki sendiri, series ini gue akan memberikan nilai 75 dari 100. Ya, jadi cukup gue rekomendasikan untuk ditonton, terutama kalau lo fans dari Marvel dan pengen terus relevan dengan Marvel Cinematic Universe. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lu yang suka MCU, suka Marvel. Nyalakan lonceng notifikasi biar selalu tahu video-video terbaru yang diupload di Lian Channel. Dan sampai jumpa lagi di episode abis nonton maupun video-video selanjutnya di Lian Channel.